Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezra Hairina Lubis dengan NIM 2303200074, di mana di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas atau kuliah ekonomi syariah. Langsung saja, pada video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Materi ini sangat penting karena sistem ekonomi mempengaruhi cara manusia memenuhi kebutuhan hidup, mengatur kekayaan, melakukan produksi, distribusi, hingga konsumsi. Di dunia saat ini terdapat berbagai macam sistem ekonomi yang digunakan oleh negara-negara, seperti sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Setiap sistem memiliki prinsip, tujuan, serta cara kerja yang berbeda-beda. Dalam pembahasan ini, kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Yang kedua itu ragam sistem ekonomi dunia. Yang ketiga, prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. Yang keempat, prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Dengan memahami materi ini, kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap sistem ekonomi serta memahami mengapa ekonomi syariah dianggap sebagai sistem yang menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sistem ekonomi suatu negara tidak terbentuk begitu saja. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi bagaimana suatu negara menjalankan suatu negara menjalankan kegiatan ekonominya. Yang pertama itu ada ideologi negara, di mana faktor pertama adalah ideologi negara. Ideologi itu merupakan dasar pemikiran dan pandangan hidup suatu bangsa. Negara yang menganut paham liberal biasanya menerapkan sistem ekonomi kapitalis karena mengutamakan kebebasan individu, sedangkan negara yang berideologi sosialisme lebih menekankan pemerataan kesejahteraan melalui campur tangan pemerintah. Sementara itu, negara yang menjadikan agama sebagai dasar kehidupan masyarakat akan cenderung menerapkan sistem ekonomi berbasis nilai-nilai agama, termasuk ekonomi Islam. Ideologi sangat mempengaruhi kebijakan ekonomi, seperti pengelolaan sumber daya, kepemilikan harta, dan peran pemerintah dalam ekonomi. Sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam juga mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Negara yang kaya akan sumber daya alam biasanya memiliki kebijakan ekonomi yang berbeda dibandingkan negara yang miskin sumber daya. Contohnya, negara penghasil minyak memiliki strategi ekonomi yang fokus pada pengelolaan energi dan ekspor, sedangkan negara dengan keterbatasan sumber daya lebih fokus pada industri dan teknologi. Selanjutnya ada kondisi sosial dan budaya. Budaya masyarakat mempengaruhi pola konsumsi, cara bekerja, dan kebiasaan ekonomi. Masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan cenderung mendukung sistem ekonomi yang lebih merata. Sebaliknya, masyarakat yang sangat kompetitif lebih cocok dengan sistem ekonomi pasar bebas. Budaya gotong royong di Indonesia sebenarnya sangat dekat dengan prinsip ekonomi syariah karena menekankan kerjasama dan keadilan sosial. Selanjutnya itu tingkat teknologi. Perkembangan teknologi mempengaruhi produktivitas dan sistem perdagangan. Negara maju dengan teknologi tinggi biasanya menerapkan sistem ekonomi modern yang berbasis industri dan digital. Teknologi juga memengaruhi
Teknologi juga memengaruhi sistem pembayaran, perdagangan online, hingga perkembangan perbankan syariah dan fintech syariah. Selanjutnya, kondisi politik dan pemerintahan. Stabilitas politik sangat menentukan keberhasilan sistem ekonomi. Jika kondisi politik stabil, maka investasi dan kegiatan ekonomi dapat berjalan lancar. Namun, jika terjadi konflik politik, maka pertumbuhan ekonomi akan terganggu. Pemerintah juga berperan dalam membuat aturan ekonomi, pajak, perdagangan, dan pengawasan pasar. Selanjutnya, agama dan kepercayaan, di mana agama itu memengaruhi nilai moral dalam kegiatan ekonomi. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga mencari keberkahan. Karena itu, ekonomi syariah melarang riba, penipuan, perjudian, dan praktik ekonomi yang merugikan orang lain. Selanjutnya, ragam sistem ekonomi dunia. Ragam sistem ekonomi dunia. Di dunia terdapat beberapa sistem ekonomi yang berkembang dan digunakan berbagai negara. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional, di mana sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang masih menggunakan kebiasaan adat dan tradisi masyarakat, dan kegiatan ekonomi dilakukan secara sederhana dan turun-menurun. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional, yang pertama itu mengandalkan alam. Selanjutnya, teknologinya masih sederhana, produksi dilakukan untuk kebutuhan sendiri. Hubungan masyarakat masih bersifat kekeluargaan. Kelebihan, hubungan sosial erat, jarang terjadi persaingan, lingkungan lebih terjaga, dan adapun kekurangannya itu produktivitasnya rendah, sulit berkembang, kesejahteraan masyarakatnya itu terbatas. Sistem ini biasanya ditemukan pada masyarakat pedalaman atau suku adat. Selanjutnya ada sistem ekonomi kapitalis, di mana sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, alat produksi dimiliki oleh pihak swasta. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis ini: hak milik individu diakui, kebebasan berusaha sangat luas, persaingan bebas, pemerintah sedikit campur tangan. Selanjutnya, negara yang terkenal dengan sistem kapitalis adalah Amerika Serikat, di mana kelebihannya adalah mendorong kreativitas dan inovasi, produktivitas tinggi, persaingan, meningkatkan kualitas produk. Adapun kekurangan yang dimiliki yaitu kesenjangan sosialnya itu tinggi, terjadi monopoli, orang miskinnya ini tuh sulit bersaing. Nah, kapitalisme ini lebih menekankan keuntungan dan kebebasan individu. Selanjutnya itu ada sistem ekonomi sosialis, di mana sistem ekonomi sosialis ini adalah sistem ekonomi yang sebagian besar kegiatan ekonominya itu diatur oleh pemerintah. Nah, dalam sistem ini negara memiliki alat-alat produksi yang untuk kepentingan bersama, di mana ciri-ciri sistem ekonomi sosialis ini pemerintah menguasai sumber daya penting. Nah, kepemilikan pribadinya itu dibatasi dan pemerataan kesejahteraan menjadi tujuan utama, serta harga dan produksi diatur oleh pemerintah. Negara yang pernah menerapkan sosialisme kuat ini adalah Uni Soviet. Nah, adapun kelebihan dimiliki dari
ciri sistem ekonomi sosialis ini itu kelebihannya itu pemerataan pendapatan itu lebih baik, kebutuhan pokok rakyat diperhatikan, dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun ada kekurangan yang dimiliki, itu kreativitas individunya itu kurang berkembang dan produktivitasnya itu pasti bisa menurun, lalu terlalu bergantung pada pemerintah. Nah, di sistem ekonomi campuran merupakan gabungan antara kapitalisme dan sosialisme. Nah, pemerintah dan swasta itu sama-sama berperan dalam kegiatan ekonomi. Indonesia termasuk negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran ini. Nah, ciri-cirinya itu ada kebebasan usaha, pemerintah tetap mengawasi, cabang produksi penting dikuasai negara, swasta boleh berinvestasi. Tujuan sistem ini dibuat itu untuk kepentingan individu dan masyarakat. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam atau syariah, di mana sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, ekonomi syariah itu tidak hanya mengejar keuntungan dunia, tetapi juga keberkahan dan keadilan, di mana ciri-cirinya itu berlandaskan syariat Islam, melarang riba, mengutamakan keadilan, dan mengandung nilai moral dan ibadah. Ekonomi Islam berkembang pesat di berbagai negara termasuk Indonesia. Yang ketiga itu prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam, di mana prinsip ekonomi kapitalis, sistem kapitalis memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama itu kebebasan individu. Jadi setiap orang itu bebas memiliki usaha apa aja, lalu memiliki kebebasan untuk modal dan kekayaan. Nah, masyarakat tuh bebas menentukan pekerjaan dan investasinya. Selanjutnya, yang kedua itu persaingan bebas. Persaingan itu dianggap dapat meningkatkan kualitas barang dan jasa. Lalu perusahaan berlomba menghasilkan produk terbaik untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga itu motif keuntungan. Nah, tujuan utama kegiatan ekonomi adalah mencari laba sebesar-besarnya. Keuntungan menjadi pusat aktivitas ekonominya. Yang keempat itu campur tangan pemerintahnya itu minim. Pemerintah hanya bertugas menjaga keamanan dan aturan dasar pasar yang menentukan harga dan produksi. Dampak kapitalisme. Kapitalisme ini berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Namun sistem ini juga sering menimbulkan kesenjangan kaya dan miskin, eksploitasi tenaga kerja, konsumerismenya yang tinggi, monopoli perusahaan besar. Selanjutnya, prinsip ekonomi sosialis, di mana cirinya itu yang pertama kepemilikan negara. Negara menguasai sumber daya penting demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan rakyatnya ya. Yang kedua itu pemerataan ekonomi, di mana tujuan utama sosialisme adalah mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga, perencanaan terpusat, di mana produksi dan distribusi itu diatur oleh pemerintah. Yang keempat, kepentingan bersama. Kepentingan masyarakat itu lebih diutamakan daripada individu. Selanjutnya, dampak sosialisme. Dampak ini, sistem ini memberikan jaminan sosial yang lebih baik. Namun, sering mengalami yang pertama kurangnya inovasi, birokrasinya rumit, produktivitasnya rendah. Selanjutnya itu dari prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam hadir sebagai jalan tengah nih antara kapitalisme dan sosialisme, di mana Islam mengakui hak milik individu tetapi tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Nah, yang pertama itu ada tauhid. Seluruh aktivitas ekonomi harus berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi itu bukan hanya soal keuntungan tetapi juga ibadah. Selanjutnya itu ada keadilan, di mana Islam itu menolak penindasan dan ketidakadilan. Keuntungan itu harus diperoleh secara halal dan adil. Keseimbangan. Ekonomi Islam menyeimbangkan dunia dan akhirat, individu dan masyarakat, material dan spiritual. Yang keempat itu ada kebebasan yang bertanggung jawab. Islam itu memberikan kebebasan berusaha selama tidak melanggar syariat. Yang kelima itu larangan riba.
di mana riba itu dilarang karena dianggap merugikan dan menimbulkan ketimpangan ekonomi. Yang keenam itu tolong menolong. Ekonomi Islam mendorong kerjasama dan solidaritas sosial, contohnya melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya, prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Pengertian ekonomi syariah dulu. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam dan bertujuan menciptakan kesejahteraan secara adil sesuai syariat, di mana ekonomi syariah mengatur produksi, distribusi, konsumsi, investasi, keuangan. Semua harus dilakukan secara halal dan adil. Prinsip utama ekonomi syariah yaitu yang pertama itu sudah pasti tauhid, seperti yang aku jelaskan tadi. Prinsip pertamanya adalah tauhid atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah khalifah yang mengelola harta milik Allah. Karena itu penggunaan harta itu harus bertanggung jawab. Yang kedua itu keadilan. Islam sangat menekankan keadilan dalam ekonomi. Tidak boleh ada penipuan, riba, kecurangan, monopoli. Semua pihaknya harus mendapatkan haknya secara seimbang. Yang ketiga itu pastinya maslahah. Maslahah berarti memberikan manfaat bagi masyarakat. Kegiatan ekonomi harus membawa kebaikan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya ada ukhuwah, di mana ekonomi syariah itu mengajarkan persaudaraan dan solidaritas sosial. Nah, masyarakat ini didorong untuk saling membantu. Selanjutnya ada keseimbangan. Islam itu mengajarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, dunia dan akhirat, produksi dan konsumsi. Ciri utama ekonomi syariah, di mana itu bebas riba ya. Bebas riba. Riba itu merupakan tambahan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi si pinjam meminjam. Ekonomi syariah melarang bunga karena dianggap merugikan salah satu pihak. Sebagai gantinya digunakan sistem bagi hasil. Yang kedua itu menggunakan akad yang jelas. Semua transaksi harus memiliki akad yang jelas agar tidak terjadi penipuan. Contohnya mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah. Yang ketiga, mengutamakan kehalalan. Nah, barang dan jasa yang diperdagangkan itu harus halal. Islam melarang bisnis yang berkaitan dengan minuman keras, judi, narkoba, penipuan. Islam sangat melarang keras bisnis yang berkaitan dengan hal yang seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya itu berbasis bagi hasil. Nah, keuntungan dari risiko ini dibagi bersama sesuai kesepakatan. Hal ini menciptakan keadilan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Nah, jadi nggak ada tuh istilah kayak pemilik modal itu dia tidak memikirkan pengelola usahanya ini bagaimana. Jadi keuntungan dan resiko itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan di awal gitu. Jadi nggak ada nih pemilik modal yang lebih diuntungkan atau tapi pengelola usahanya tuh yang kayak dia burn out sendiri gitu, kayak capek sendiri gitu untuk menangani risiko yang atau dianya yang kurang nih dapat keuntungan terhadap pengelola usahanya, tapi pemilik modalnya itu
lebih banyak mendapatkan keuntungan, padahal keuntungan dan resiko itu harus dibagi sama rata untuk pemilik modal dan pengelola usaha. Selanjutnya itu ada memiliki fungsi sosial. Ekonomi syariah itu tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Karena itu ada zakat, wakaf, sedekah, infak. Nah, jadi keuntungan-keuntungan itu untuk hasil-hasil atau keuntungan-keuntungan yang telah didapat itu ya itu untuk pentingnya untuk berbagi ya, untuk kesejahteraan masyarakatnya juga gitu. Jadi keuntungan itu dibagi kepada masyarakat yang membutuhkan agar kesejahteraan masyarakat itu terjamin. Nah, maka dari itu ada zakat, ada wakaf, ada sedekah, ada infak. Begitulah ekonomi Islam ini tuh memiliki ciri seperti ini, karena ya itu tadi, ekonomi syariah itu dia tidak hanya mencari keuntungan, tapi dia memperhatikan juga nih bagaimana masyarakatnya sejahtera enggak gitu ya. Dengan itu untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat ini, adanya ekonomi syariah ini itu untuk mengatur ya, agar tidak hanya tentang mencari keuntungan, tetapi ya berbagi keadilan tadi itu ya, berbagi keuntungan dengan berbagi keuntungan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya gitu. Nah, menghindari gharar dan maisir. Kayak gharar itu artinya adalah ketidakjelasan dalam transaksi. Jadi transaksi ini benar-benar yang kayak ijab, kayak sebuah apa ya, dia tuh memang harus jelas dan agar dua-duanya itu sama-sama jelas dan sama-sama tidak bingung ya, tidak rancu gitu, menghindari alasan jelas barangnya, jelas jadi jelas di sini tuh jelas barangnya, jelas harganya gitu ya dalam transaksi ini. Yang kedua tuh maisir, adalah perjudian atau spekulasi berlebihan. Keduanya itu dilarang karena merugikan masyarakat. Sudah banyak sekali dampak negatif dari perjudian dan atau spekulasi berlebihan, yang dimana ini bikin kecanduan ya dalam kehidupan yang sudah terkena, yang sudah masuk dalam dunia perjudian ini. Jadi itu sangat-sangat dilarang dalam ekonomi syariah, dimana kita itu yang berlandaskan dalam Al-Quran dan hadis ya teman-teman. Jadi itu sangat merugikan masyarakat, itu benar-benar sifat yang sangat-sangat merugikan masyarakat. Maka ini sangat-sangat dilarang pada ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah ini berarti yaitu tadi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Yang keduanya itu mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga menjaga keadilan ekonomi. Yang keempat menciptakan keberkahan hidup. Yang kelima mewujudkan kemaslahatan umat. Selanjutnya, contoh penerapan ekonomi syariah. Saat ini ekonomi syariah lagi berkembang sangat pesat ya. Contohnya itu ya seperti yang kita lihat, itu ada bank syariah, ada asuransi syariah, ada pegadaian syariah, ada pasar modal syariah, dan selanjutnya ada fintech syariah. Di Indonesia perkembangan ekonomi syariah semakin meningkat karena mayoritasnya juga ya yang beragama Islam. Jadi karena masyarakatnya beragama Islam itu kayak lebih mementingkan lebih nyaman apabila kita tuh berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Maka maka ekonomi syariah ini semakin meningkat juga karena mayoritas masyarakat beragama Islam, maka memilih untuk lebih memilih untuk kayak ya ekonomi syariah lah yang mungkin lebih tepat ya, lebih tepat.
Jadi perkembangan ekonomi syariah juga semakin meningkat karena mayoritas masyarakat beragama Islam. Perbandingan sistem ekonomi, di mana memiliki 4 perbandingan di sini ya teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau di mana ada 3, maaf teman-teman, ada 3, di mana ada kapitalis, sosialis, ekonomi Islam. Nah, ada beberapa perbandingan yang bisa dilihat dari aspek kepemilikan, tujuan, dasar, peran pemerintah, riba, dan nilai moral. Nah, kalau dilihat dari segi aspek kepemilikan, di kapitalis itu kepemilikannya itu lebih ke individu. Kalau sosialis itu mementingkan ke semua, jadi itu kepemilikan itu negara, dan ekonomi Islam itu mencakup 2, individu dan sosial. Selanjutnya aspek tujuan. Nah, kalau dilihat tujuan dari kapitalis sendiri, itu tuh yang penting itu keuntungan. Nah, keuntungan individu. Selanjutnya kalau bisa kita lihat dari aspek tujuan di sosialis itu, dia tuh lebih cenderung ke pemerataan. Jadi keuntungan itu tuh dibagi rata gitu ya. Jadi semuanya tuh lebih mengedepankan kalau pentingnya pemerataan ini tadi gitu. Selanjutnya kalau di ekonomi Islam itu kesejahteraan dan keberkahan. Ya, dari aspek tujuan itu dia mementingkan untuk kesejahteraan dan keberkahan ya teman-teman kalau ekonomi syariah ekonomi Islam. Selanjutnya itu ada dasar. Nah, dari aspek dasarnya itu kalau kapitalis itu dia lebih tentang kebebasan ya. Semua orang itu dapat berkembang. Untuk kapitalis sendiri itu semua orang itu dapat berkembang in your own way gitu ya, dengan jalannya sendiri, kayak bebas. Setiap individu tuh bebas melakukan apa yang dia mau ya gitu. Pokoknya usaha apa yang dia mau itu lebih bebas. Dan sosial ya, untuk negara sendiri itu hanya untuk kayak menjaga keamanan negaranya aja. Nah, kalau bagi sosialis itu kesetaraan. Aspek dasar itu kesetaraan. Kalau ekonomi Islam jelas aspek dasarnya itu dari syariat Islam, dari Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya kita lihat dari aspek peran pemerintah. Kalau peran pemerintah itu di kapitalis sedikit ya, kalau kita lihat itu sedikit karena ya itu tadi lebih bersifat individu, keuntungannya itu individu ya. Kalau sosialis jelas kalau kita lihat pemeran pemerintahnya ya lebih banyak dan sangat besar. Nah, kalau ekonomi Islam itu dia seimbang antara individu dan yang lain gitu, untuk masyarakat lain. Selanjutnya kalau dilihat dari aspek riba, kalau di kapitalis dipastikan itu, maksud saya itu diperbolehkan karena yaitu tadi keuntungan individu masing-masing. Selanjutnya itu sosialis ya, kalau sosialis tidak terlalu terfokus ya ke situ. Kalau dari ekonomi Islam itu dilarang melakukan riba, itu hal yang dilarang di ekonomi Islam. Selanjutnya dari aspek nilai moral. Kalau nilai moral di kapitalis itu tidak utama, di sosialis juga, namun di ekonomi Islam justru sangat penting ya nilai moral. Islam mengajarkan bagaimana moral yang baik. Selanjutnya sebagai kesimpulan, sistem ekonomi merupakan cara suatu negara mengatur kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kapitalisme menekankan kebebasan individu dan keuntungan. Sosialisme menekankan pemerataan dan peran negara.
Sedangkan ekonomi Islam atau ekonomi syariah berusaha menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat dengan tetap berpedoman pada syariat Islam. Ekonomi syariah itu memiliki ciri khas berupa larangan riba. Ini sudah khas banget ya teman-teman, larangan riba dan keadilan bagi hasil dan nilai moral dalam kegiatan. Memiliki ciri khas berupa larangan riba, keadilan bagi hasil dan nilai moral dalam kegiatan sistem ekonomi. Sistem ini tuh tidak hanya bertujuan mencari keuntungan dunia, tetapi juga keberkahan dan kesejahteraan bersama. Sistem ekonomi suatu negara tidak terbentuk begitu saja. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi bagaimana suatu negara menjelaskan keadaan suatu negara menjalankan kegiatan ekonominya. Yang pertama itu ada ideologi negara, di mana faktor pertama adalah ideologi negara. Ideologi itu merupakan dasar pemikiran dan pandangan hidup suatu bangsa. Negara yang menganut paham liberal biasanya menerapkan sistem ekonomi kapitalis karena mengutamakan kebebasan individu, sedangkan negara yang berideologi sosialisme lebih menekankan pemerataan kesejahteraan melalui campur tangan pemerintah. Sementara itu, negara yang menjadikan agama sebagai dasar kehidupan masyarakat akan cenderung menerapkan sistem ekonomi berbasis nilai-nilai agama, termasuk ekonomi Islam. Ideologi sangat mempengaruhi kebijakan ekonomi seperti pengelolaan sumber daya, kepemilikan harta, dan peran pemerintah dalam ekonomi. Sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam juga mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Negara yang kaya akan sumber daya alam biasanya memiliki kebijakan ekonomi yang berbeda dibandingkan negara yang miskin sumber daya. Contohnya, negara penghasil minyak memiliki strategi ekonomi yang fokus pada pengelolaan energi dan ekspor, sedangkan negara dengan keterbatasan sumber daya lebih fokus pada industri dan teknologi. Selanjutnya ada kondisi sosial dan budaya. Budaya masyarakat mempengaruhi pola konsumsi, cara bekerja, dan kebiasaan ekonomi. Masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan cenderung mendukung sistem ekonomi yang lebih merata. Sebaliknya, masyarakat yang sangat kompetitif lebih cocok dengan sistem ekonomi pasar bebas. Budaya gotong royong di Indonesia sebenarnya sangat dekat dengan prinsip ekonomi syariah karena menekankan kerjasama dan keadilan sosial. Selanjutnya itu tingkat teknologi. Perkembangan teknologi mempengaruhi produktivitas dan sistem perdagangan. Negara maju dengan teknologi tinggi biasanya menerapkan sistem ekonomi modern yang berbasis industri dan digital. Teknologi juga memengaruhi sistem pembayaran, perdagangan online, hingga perkembangan perbankan syariah dan fintech syariah. Selanjutnya, kondisi politik dan pemerintahan. Stabilitas politik sangat menentukan keberhasilan sistem ekonomi. Jika kondisi politik stabil, maka investasi dan kegiatan ekonomi dapat berjalan lancar. Namun, jika terjadi konflik politik, maka pertumbuhan ekonomi akan terganggu.
Pemerintah juga berperan dalam membuat aturan ekonomi, pajak, perdagangan, dan pengawasan pasar. Selanjutnya, agama dan kepercayaan, di mana agama itu memengaruhi nilai moral dalam kegiatan ekonomi. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga mencari keberkahan. Karena itu, ekonomi syariah melarang riba, penipuan, perjudian, dan praktik ekonomi yang merugikan orang lain. Selanjutnya, ragam sistem ekonomi dunia. Ragam sistem ekonomi dunia. Di dunia terdapat beberapa sistem ekonomi yang berkembang dan digunakan berbagai negara. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional, di mana sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang masih menggunakan kebiasaan adat dan tradisi masyarakat, dan kegiatan ekonomi dilakukan secara sederhana dan turun-menurun. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional, yang pertama itu mengandalkan alam. Selanjutnya, teknologinya masih sederhana. Produksi dilakukan untuk kebutuhan sendiri. Hubungan masyarakat masih bersifat kekeluargaan. Kelebihan, hubungan sosial erat, jarang terjadi persaingan, lingkungan lebih terjaga, dan adapun kekurangannya itu produktivitasnya rendah, sulit berkembang, kesejahteraan masyarakatnya itu terbatas. Sistem ini biasanya ditemukan pada masyarakat pedalaman atau suku adat. Selanjutnya ada sistem ekonomi kapitalis, di mana sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, alat produksi dimiliki oleh pihak swasta. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis ini: hak milik individu diakui, kebebasan berusaha sangat luas, persaingan bebas, pemerintah sedikit campur tangan. Selanjutnya, negara yang terkenal dengan sistem kapitalis adalah Amerika Serikat, di mana kelebihannya adalah mendorong kreativitas dan inovasi, produktivitas tinggi, persaingan, meningkatkan kualitas produk. Adapun kekurangan yang dimiliki yaitu kesenjangan sosialnya itu tinggi, terjadi monopoli, orang miskinnya ini tuh sulit bersaing. Nah, kapitalisme ini lebih menekankan keuntungan dan kebebasan individu. Selanjutnya itu ada sistem ekonomi sosialis, di mana sistem ekonomi sosialis ini adalah sistem ekonomi yang sebagian besar kegiatan ekonominya itu diatur oleh pemerintah. Nah, dalam sistem ini negara memiliki alat-alat produksi yang untuk kepentingan bersama, di mana ciri-ciri sistem ekonomi sosialis ini: pemerintah menguasai sumber daya penting. Nah, kepemilikan pribadinya itu dibatasi, dan pemerataan kesejahteraan menjadi tujuan utama, serta harga dan produksi diatur oleh pemerintah. Negara yang pernah menerapkan sosialisme kuat ini adalah Uni Soviet. Nah, adapun kelebihan dimiliki dari ciri sistem ekonomi sosialis ini itu kelebihannya itu pemerataan pendapatan itu lebih baik, kebutuhan pokok rakyat diperhatikan, dan mengurangi kesenjangan sosial.
Namun ada kekurangan yang dimiliki, itu kreativitas individunya itu kurang berkembang dan produktivitasnya itu pasti bisa menurun, lalu terlalu bergantung pada pemerintah. Nah, di sistem ekonomi campuran merupakan gabungan antara kapitalisme dan sosialisme. Nah, pemerintah dan swasta itu sama-sama berperan dalam kegiatan ekonomi. Indonesia termasuk negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran ini. Nah, ciri-cirinya itu ada kebebasan usaha, pemerintah tetap mengawasi, cabang produksi penting dikuasai negara, swasta boleh berinvestasi. Tujuan sistem ini dibuat itu untuk kepentingan individu dan masyarakat. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam atau syariah, di mana sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, ekonomi syariah itu tidak hanya mengejar keuntungan dunia, tetapi juga keberkahan dan keadilan, di mana ciri-cirinya itu berlandaskan syariat Islam, melarang riba, mengutamakan keadilan, dan mengandung nilai moral dan ibadah. Ekonomi Islam berkembang pesat di berbagai negara termasuk Indonesia. Yang ketiga itu prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam, di mana prinsip ekonomi kapitalis, sistem kapitalis memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama itu kebebasan individu. Jadi setiap orang itu bebas memiliki usaha apa aja, lalu memiliki kebebasan untuk modal dan kekayaan. Nah, masyarakat tuh bebas menentukan pekerjaan dan investasinya. Selanjutnya, yang kedua itu persaingan bebas. Persaingan itu dianggap dapat meningkatkan kualitas barang dan jasa. Lalu perusahaan berlomba menghasilkan produk terbaik untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga itu motif keuntungan. Nah, tujuan utama kegiatan ekonomi adalah mencari laba sebesar-besarnya. Keuntungan menjadi pusat aktivitas ekonominya. Yang keempat itu campur tangan pemerintahnya itu minim. Pemerintah hanya bertugas menjaga keamanan dan aturan dasar pasar yang menentukan harga dan produksi. Dampak kapitalisme ini berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Namun sistem ini juga sering menimbulkan kesenjangan kaya dan miskin, eksploitasi tenaga kerja, konsumerismenya yang tinggi, monopoli perusahaan besar. Selanjutnya, prinsip ekonomi sosialis, di mana cirinya itu yang pertama kepemilikan negara. Negara menguasai sumber daya penting demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan rakyatnya ya. Yang kedua itu pemerataan ekonomi, di mana tujuan utama sosialisme adalah mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga, perencanaan terpusat, di mana produksi dan distribusi itu diatur oleh pemerintah. Yang keempat, kepentingan bersama. Kepentingan masyarakat itu lebih diutamakan daripada individu. Selanjutnya, dampak sosialisme. Dampak ini, sistem ini memberikan jaminan sosial yang lebih baik. Namun, sering mengalami yang pertama kurangnya inovasi, birokrasinya rumit, produktivitasnya rendah. Selanjutnya itu dari prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam hadir sebagai jalan tengah nih antara kapitalisme dan sosialisme, di mana Islam mengakui hak milik individu tetapi tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Nah, yang pertama itu ada tauhid. Seluruh aktivitas ekonomi harus berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi itu bukan hanya soal keuntungan tetapi juga ibadah. Selanjutnya itu ada keadilan, di mana Islam itu menolak penindasan dan ketidakadilan. Keuntungan itu harus diperoleh secara halal dan adil. Keseimbangan. Ekonomi Islam menyeimbangkan dunia dan akhirat, individu dan masyarakat,
material, dan spiritual. Yang keempat itu ada kebebasan yang bertanggung jawab. Islam itu memberikan kebebasan berusaha selama tidak melanggar syariat. Yang kelima itu larangan riba, di mana riba itu dilarang karena dianggap merugikan dan menimbulkan ketimpangan ekonomi. Yang keenam itu tolong menolong. Ekonomi Islam mendorong kerjasama dan solidaritas sosial, contohnya melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya, prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Pengertian ekonomi syariah dulu. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam dan bertujuan menciptakan kesejahteraan secara adil sesuai syariat, di mana ekonomi syariah mengatur produksi, distribusi, konsumsi, investasi, keuangan. Semua harus dilakukan secara halal dan adil. Prinsip utama ekonomi syariah yaitu yang pertama itu sudah pasti tauhid, seperti yang aku jelaskan tadi. Prinsip pertamanya adalah tauhid atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah khalifah yang mengelola harta milik Allah. Karena itu penggunaan harta itunya harus bertanggung jawab. Yang kedua itu keadilan. Islam sangat menekankan keadilan dalam ekonomi. Tidak boleh ada penipuan, riba, kecurangan, monopoli. Semua pihaknya harus mendapatkan haknya secara seimbang. Yang ketiga itu pastinya maslahah. Maslahah berarti memberikan manfaat bagi masyarakat. Kegiatan ekonomi harus membawa kebaikan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya ada ukhuwah, di mana ekonomi syariah itu mengajarkan persaudaraan dan solidaritas sosial. Nah, masyarakat ini didorong untuk saling membantu. Selanjutnya ada keseimbangan. Islam itu mengajarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, dunia dan akhirat, produksi dan konsumsi. Ciri utama ekonomi syariah, dimana itu bebas riba ya. Bebas riba, riba itu merupakan tambahan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi si pinjam meminjam. Ekonomi syariah melarang bunga karena dianggap merugikan salah satu pihak. Sebagai gantinya digunakan sistem bagi hasil. Yang kedua itu menggunakan akad yang jelas. Semua transaksi harus memiliki akad yang jelas agar tidak terjadi penipuan. Contohnya mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah. Yang ketiga, mengutamakan kehalalan. Nah, barang dan jasa yang diperdagangkan itu harus halal. Islam melarang bisnis yang berkaitan dengan minuman keras, judi, narkoba, penipuan. Islam sangat melarang keras bisnis yang berkaitan dengan hal yang seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya itu berbasis bagi hasil. Nah, keuntungan dari risiko ini dibagi bersama sesuai kesepakatan. Hal ini menciptakan keadilan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Nah, jadi nggak ada tuh istilah kayak pemilik modal itu dia tidak memikirkan pengelola usahanya bagaimana. Jadi keuntungan dan resiko itu dibagi
dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan di awal gitu. Jadi nggak ada nih pemilik modal yang lebih diuntungkan, atau tapi pengelola usahanya tuh yang kayak dia burn out sendiri gitu, kayak capek sendiri gitu untuk menangani risiko yang atau dianya yang kurang nih dapat keuntungan terhadap pengelola usahanya, tapi pemilik modal itu lebih banyak mendapatkan keuntungan, padahal keuntungan dan resiko itu harus dibagi sama rata untuk pemilik modal dan pengelola usaha. Selanjutnya itu ada memiliki fungsi sosial. Ekonomi syariah itu tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Karena itu ada zakat, wakaf, sedekah, infak. Nah, jadi keuntungan itu untuk hasil-hasil atau keuntungan yang telah didapat itu ya itu untuk pentingnya untuk berbagi ya, untuk kesejahteraan masyarakatnya juga gitu. Jadi keuntungan itu dibagi kepada masyarakat yang membutuhkan agar kesejahteraan masyarakat itu terjamin. Nah, maka dari itu ada zakat, ada wakaf, ada sedekah, ada infak. Begitulah ekonomi Islam ini tuh memiliki ciri seperti ini, karena ya itu tadi, ekonomi syariah tuh dia tidak hanya mencari keuntungan, tapi dia memperhatikan juga nih bagaimana masyarakatnya sejahtera enggak gitu ya. Dengan itu untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat ini, adanya ekonomi syariah ini itu untuk mengatur ya, agar tidak hanya tentang mencari keuntungan, tetapi ya berbagi keadilan tadi itu ya, berbagi keuntungan dengan berbagi keuntungan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya gitu. Nah, menghindari gharar dan maisir. Kayak gharar itu artinya adalah ketidakjelasan dalam transaksi. Jadi transaksi ini benar-benar yang kayak ijab, kayak sebuah apa ya, dia tuh memang harus jelas dan agar dua-duanya itu sama-sama jelas dan sama-sama tidak bingung ya, tidak rancu gitu, menghindari alasan jelas barangnya, jelas jadi jelas di sini tuh jelas barangnya, jelas harganya gitu ya dalam transaksi ini. Yang kedua tuh maisir, adalah perjudian atau spekulasi berlebihan. Keduanya itu dilarang karena merugikan masyarakat. Sudah banyak sekali dampak negatif dari perjudian dan atau spekulasi berlebihan, yang dimana ini bikin kecanduan ya dalam kehidupan yang sudah terkena, yang sudah masuk dalam dunia perjudian ini. Jadi itu sangat-sangat dilarang dalam ekonomi syariah, dimana kita itu yang berlandaskan dalam Al-Quran dan hadis ya teman-teman. Jadi itu sangat merugikan masyarakat, itu benar-benar sifat yang sangat-sangat merugikan masyarakat. Maka ini sangat-sangat dilarang pada ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah ini berarti yaitu tadi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Yang keduanya itu mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga menjaga keadilan ekonomi. Yang keempat menciptakan keberkahan hidup. Yang kelima mewujudkan kemaslahatan umat. Selanjutnya
Contoh penerapan ekonomi syariah. Saat ini ekonomi syariah lagi berkembang sangat pesat ya. Contohnya itu ya seperti yang kita lihat, itu ada bank syariah, ada asuransi syariah, ada pegadaian syariah, ada pasar modal syariah, dan selanjutnya ada fintech syariah. Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah semakin meningkat karena mayoritasnya juga ya yang beragama Islam. Jadi karena masyarakat yang beragama Islam itu kayak lebih mementingkan lebih nyaman apabila kita tuh berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis, maka maka ekonomi syariah ini semakin meningkat juga karena mayoritas masyarakat beragama Islam, maka memilih untuk lebih memilih untuk kayak ya ekonomi syariah lah yang mungkin lebih tepat ya, lebih tepat. Jadi perkembangan ekonomi syariah juga semakin meningkat karena mayoritas masyarakat beragama Islam. Perbandingan sistem ekonomi, di mana memiliki 4 perbandingan di sini ya teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau di mana ada 3, maaf teman-teman, ada 3, di mana ada kapitalis, sosialis, ekonomi Islam. Nah, ada beberapa perbandingan yang bisa dilihat dari aspek kepemilikan, tujuan, dasar, peran pemerintah, riba, dan nilai moral. Nah, kalau dilihat dari segi aspek kepemilikan, di kapitalis itu kepemilikannya itu lebih ke individu. Kalau sosialis itu mementingkan ke semua, jadi itu kepemilikan itu negara, dan ekonomi Islam itu mencakup 2, individu dan sosial. Selanjutnya aspek tujuan. Nah, kalau dilihat tujuan dari kapitalis sendiri, itu tuh yang penting itu keuntungan. Nah, keuntungan individu. Selanjutnya kalau bisa kita lihat dari aspek tujuan di sosialis itu, dia tuh lebih cenderung ke pemerataan ya, pemerataan. Jadi keuntungan itu tuh dibagi rata gitu ya. Jadi semuanya tuh lebih mengedepankan kalau pentingnya pemerataan ini tadi. Selanjutnya kalau di ekonomi Islam itu kesejahteraan dan keberkahan. Ya, dari aspek tujuan itu dia mementingkan untuk kesejahteraan dan keberkahan ya teman-teman, kalau ekonomi syariah ekonomi Islam. Selanjutnya itu ada dasar. Nah, dari aspek dasarnya itu, kalau kapitalis itu dia lebih tentang kebebasan ya, semua orang itu dapat berkembang. Untuk karakter sendiri itu semua orang tuh dapat berkembang in your own way gitu ya, dengan jalannya sendiri, kayak bebas. Setiap individu tuh bebas melakukan apa yang dia mau ya gitu. Pokoknya usaha apa yang dia mau itu lebih bebas. Dan sosial ya, untuk negara sendiri itu hanya untuk kayak menjaga keamanan negaranya aja. Nah, kalau bagi sosialis itu kesetaraan, aspek dasar itu kesetaraan. Kalau ekonomi Islam jelas aspek dasarnya itu dari syariat Islam, dari Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya kita lihat dari aspek peran pemerintah. Kalau peran pemerintah itu di kapitalis sedikit ya, kalau kita lihat itu sedikit karena ya itu tadi lebih bersifat individu, keuntungannya itu individu ya. Kalau sosialis jelas
kalau kita lihat pemeran pemerintahnya ya lebih banyak dan sangat besar. Nah, kalau ekonomi Islam itu dia seimbang antara individu dan yang lain gitu, untuk masyarakat lain. Selanjutnya kalau dilihat dari aspek riba, kalau di kapitalis dipastikan itu, maksud saya itu diperbolehkan karena yaitu tadi keuntungan individu masing-masing. Selanjutnya itu sosialis, ya kalau sosialis tidak terlalu terfokus ya ke situ. Kalau dari ekonomi Islam itu dilarang, melakukan riba itu hal yang dilarang di ekonomi Islam. Selanjutnya dari aspek nilai moral, kalau nilai moral di kapitalis itu tidak utama, di sosialis juga, namun di ekonomi Islam justru sangat penting ya nilai moral. Islam mengajarkan bagaimana moral yang baik. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, sistem ekonomi merupakan cara suatu negara mengatur kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kapitalisme menekankan kebebasan individu dan keuntungan. Sosialisme menekankan pemerataan dan peran negara. Sedangkan ekonomi Islam atau ekonomi syariah berusaha menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat dengan tetap berpedoman pada syariat Islam. Ekonomi syariah itu memiliki ciri khas berupa larangan riba. Ini sudah khas banget ya teman-teman, larangan riba dan keadilan bagi hasil dan nilai moral dalam kegiatan. Memiliki ciri khas berupa larangan riba, keadilan bagi hasil dan nilai moral dalam kegiatan sistem ekonomi. Sistem ini tuh tidak hanya bertujuan mencari keuntungan dunia, tetapi juga keberkahan dan kesejahteraan bersama. Dengan memahami sistem ekonomi, kita dapat lebih bijak ya dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari, serta memahami pentingnya keadilan dan etika dalam kehidupan ekonomi. Sekian saya akhiri materi saya tentang perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan, yang telah menyimak video saya. Terima kasih.